tahu bakal ada apa. Emang soal bentukannya soal kayak gimana, tapi Pak Zam ada aja idenya. Ya kita pernah dikasih Al-Qur'an gede yang artinya isinya itu ayat per kata. Kayak ngasih kesadaran kalau sekolah itu tuh tanggung jawabnya harus belajar yang benar. Karena pas SD mungkin masih anak kecil dan sebagainya, jadi belum terlalu paham kalau misalnya tanggung jawab sebagai siswa itu harus belajar yang benar. Tapi di Inhar tuh benar-benar diajarin yang tanggung jawabnya itu harus ngerjain PR, harus belajar untuk ujian dan sebagainya. Itu sih Pak yang paling membekas sampai sekarang. Aku kan dari SD negeri tuh nggak bisa ngaji. Terus di situ tuh teman-teman yang lain di kelas tuh udah pada bisa ngaji. Ya sama seperti Naula kayak orang-orang di sini tuh sangat kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini harian sekalian, senang sekali rasanya kita bisa menyambut podcast SMP IT Insan Harapan pada episode spesial kali ini. Episode ini terasa istimewa karena kita menghadirkan 3 alumni kebanggaan sekolah yang dulu pernah mewakili SMP IT Insan Harapan Tangerang Selatan dalam lomba cerdas cermat pentas PAI tingkat nasional tahun 2019 di Makassar dan berhasil meraih juara 6 tingkat nasional bersaing melawan perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia. Hari ini ketiga alumni ini telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Ada yang kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, ada yang di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan BINUS Kemanggisan Jakarta Barat. Masing-masing sekarang sudah berada di semester 6 dan 4. Melalui podcast ini kita akan menggali kisah perjuangan mereka sejak SMP, persiapan lomba nasional, pengalaman berkompetisi di tingkat nasional hingga melanjutkan ke tingkat SMA dan sekarang menempuh kuliah. Nah, inilah ketiga tamu kita sambut bersama Kak Khansa Zarifah Naima, Kak Andini Fajri Al-Latifah, dan Kak Naula Khairun Nisa. Oke, sebelum kita mulai obrolan, perkenalan dulu dong Kak, silakan dimulai dari siapa dulu nih? Boleh dimulai dari karena tadi disebut aku jadi Khansa dulu deh. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Khansa Zarifah Naima. Kalau di SMP dulu biasa dipanggil Kansoy karena kebetulan di angkatan aku ada 2 Kansa, jadi kita masing-masing punya panggilan. Aku dari angkatan Inhar 14 atau Fierzesko nama angkatannya, dan sekarang berkuliah di BINUS University jurusan psikologi. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Kak Khansa. Berikutnya Kak yang kedua. Oke. Halo teman Inharian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andini Fajri Al-Latifah. Aku sama dengan Kak Khansa berasal dari angkatan Inhar 14 atau Fierzesko. Untuk sekarang ini aku lagi berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Oh, masya Allah, luar biasa. Berikutnya yang ketiga, silakan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naula Khairun Nisa. Dipanggilnya Naula aja. Aku dari Inhar angkatan 15 Lifosko. Fun fact, Lifosko tuh yang bikin namanya aku. Masya Allah, luar biasa. Itu angkatan 15 itu dari li-nya litium, itu nomor atom 15. Nomor atomnya 15 di tabel periodik, dan sekarang aku jurusannya jurusan kimia. Masya Allah, benar luar biasa. Luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya, kita kilas balik dulu ya, waktu masa-masa SMP dulu. Ya, udah berapa tahun tuh ternyata Kak? Aduh, lulus 2020 dan 2021 ya? Oh, berarti 5-6 tahun yang lalu. Masih ingat lah, insya Allah memori. Yang pertama dulu tentang kilas balik di masa-masa SMP dulu. Jika kalau kita mengingat kembali masa di SMP Insan Harapan Tangerang Selatan, pengalaman belajar apa yang paling berkesan dan masih terasa dampaknya sampai sekarang? Ya, bebas ini, silahkan dimulai dari Kak siapa? Mungkin aku duluan. Silakan Kak Andin. Mungkin yang paling berkesan dari aku tuh tentang gimana cara belajar dan manage waktunya. Jadi kita di Inhar ini kan mulainya dari pagi sampai jam 5 sore, ya, pokoknya sampai sore gitu, full day school lah. Nah di situ kita benar-benar belajar yang benar-benar belajar gitu, nggak ada distraksi HP, terus nggak ada
ya pokoknya yang hal-hal buruk itu nggak ada lah. Kayak kita juga punya tata tertib yang super ketat. Masya Allah. Nggak boleh pacaran. Masya Terus Allah. ada tata cara berpakaiannya. Itu tuh menurut aku tuh kayak, apalagi aku dari SD negeri kan, jadi menurut aku kayak itu tuh benar-benar ternyata Islam tuh begini gitu ya, cara menjadi seorang Islam yang baik tuh berpakaiannya harus seperti ini, terus cara bertutur katanya juga sangat diperhatikan di sini oleh guru-guru dan teman-teman semua gitu. Masya Allah. Dan itu yang ke bawah sampai sekarang. Luar biasa. Nah, berikutnya Kak Hansa gimana? Oke, kalau aku sendiri yang paling membekas itu apa ya? Paling membekasnya sebenarnya yang paling ngebekas banget sampai kepake sampai sekarang itu kartul sih, Pak. Oh, kartul, Masya Allah. Betul, karena kayak di kartul tuh udah nulis sendiri gitu kan. Dari bab 1, bab 2, bab 3 bahkan sampai referensi dan kesimpulan gitu kan. Jadi kayak begitu masuk kuliah udah nggak kaget ketika disuruh bikin makalah artikel gitu, udah nggak begitu kaget gitu. Cuman ya kalau dulu bikin kartul tuh citasinya masih salah, referensinya belum ada aturannya, dan begitu pas kuliah baru tahu ternyata banyak aturan yang waktu pas bikin kartul tuh masih salah gitu loh. Tapi alhamdulillah banget itu masih ngebekas juga. Kartul aku 3 terbaik. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Terus sama yang paling membekas tuh aku tuh baru sadar setelah lulus kalau ternyata apa ya, kalimat-kalimat yang kadang keluar dari guru-guru di sini tuh justru itu adalah doa gitu. Jadi kayak entah Pak Roza atau Fajar atau Pak Azam yang waktu lagi di masjid gitu ya hari Jumat gitu, setelah sholat duha atau sebelum sholat duha gitu yang ngomong, atau bahkan setelah sholat zuhur gitu, banyak kalimat-kalimat yang dulu tuh cuman maksudnya tuh kayak ya udah gitu loh gitu aja. Tapi setelah lulus tuh baru ngeh gitu, kayak ternyata tuh dulu dikasih tahu kayak gini tuh ya karena emang dunia tuh begini gitu loh. Jadi dari aku sendiri itu sih yang paling bekas, kalimat-kalimat baiknya, motivasinya gitu loh, arahan-arahan dari guru-guru di sini. Kalau ternyata memang dunia itu seluas itu gitu loh. Makanya selalu bilang jaga diri gitu. Syukurlah sekolah di Inhar gini kayak gitu, harus kayak iya bener, ternyata setelah keluar dari sekolah ini gitu, dari sekolah SMP IT Insan Harapan ini gitu, ternyata memang dunia tuh luas banget gitu loh. Kalau bukan dari diri kita ya siapa lagi yang bakal menjaga. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang dari Kak Naula nih, pengalaman belajar apa yang paling berkesan dan dampaknya itu terasa sampai sekarang? Silakan. Buat aku ini sih kayak ngasih kesadaran kalau sekolah itu tuh tanggung jawabnya harus belajar yang benar. Karena pas SD mungkin masih anak kecil dan sebagainya, jadi belum terlalu paham kalau misalnya tanggung jawab sebagai siswa itu harus belajar yang benar. Tapi di Inhar tuh benar-benar diajarin yang tanggung jawabnya itu harus ngerjain PR, harus belajar untuk ujian dan sebagainya. Itu sih Pak yang paling membekas sampai sekarang. Mungkin kan kalau udah kuliah tuh kan bener-bener terserah kita ya. Mau kita masuk kelas mau kita bolos, kadang-kadang dosen nggak peduli kan. Tapi karena di Inhar tuh bener-bener nanamin perasaan tanggung jawab akademik itu. Nah, kalau kita kerucutkan nih ya, terus kita masuk kepada budaya belajar atau nilai apa di SMP IT Insan Harapan ini yang bisa membentuk karakter kalian seperti ini? Budaya apa ini? Silakan. Dari Kak siapa dulu? Budaya 5S kali. Oh, 5S. Dari Kak Kansa 5S. Iya, 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Masya Allah, 5S itu ternyata yang membentuk karakter sampai sekarang ya. Nah, dari Kak Naula? Budaya apa nih? Ya tadi sih Pak lebih kayak budaya belajarnya aja. Belajar, disiplin. Oke. Budaya belajar itu kan nggak hanya di kelas aja, ya nggak hanya ada guru ngasih tugas harus kerjain nggak gitu, tapi dari semua tata tertib di Inhar itu juga membangun rasa tanggung jawabnya itu sih. Oke, disiplin, tanggung jawab. Dari Kak Andin nih. Kalau menurut aku mungkin tepat waktu Pak. Tepat waktu, luar biasa. Jadi disiplin dan tepat waktu itu ya. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan tentunya ya. Dulu kalau nggak salah kalau datangnya mepet. Masya Allah, memori luar biasa. Nah, tentunya ketika menjalani aturan yang begitu ketat, budaya Inhar yang begitu padat, nah
ada momen-momen sulit nih saat SMP, baik akademik maupun non akademik. Bisa diceritakan tuh momen-momen sulit lah ketika masih menjadi siswa SMP, baik akademik maupun non akademiknya. Ketika di sini titik balik sampai bisa menjadi dewasa, berpikir dewasa seperti sekarang tuh. Momen apa tuh misalnya? Apa dari Ya silakan dari Kak Nurul. Dulu waktu SD tuh aku maksudnya merasa tertinggal lah sama anak pas masuk Inhar itu merasa tertinggal sama teman yang lain, karena mungkin aku SD-nya SD yang pas SD aku merasa kurang aja gitu, kurang. Nah pas ketemu SMP, teman-teman SMP, wih kaget, orang-orang kok keren banget ya gitu, merasa tertinggal gitu. Terus ya kalau kayak gitu kan aku ngerasa nggak ada hal yang lebih baik yang bisa aku lakukan selain usaha kan. Jadi ya udah usaha aja, dan usaha yang terbaik yang aku bisa lakuin, dan ternyata dengan teman-teman yang suportif juga gitu ya, bisa juga keep up sama teman-teman yang lain belajar di Inhar gitu sih. Juga sempat struggle buat ngikutin pace belajar di Inhar. Oke, mantap Allah. Berikutnya dari Kak siapa nih? Langsung dulu? Iya. Belum ada. Titik baliknya. Titik baliknya. Kalau aku tuh dulu struggle banyak hal yang di-strugglein, kayak misalkan aku kan dari SD negeri tuh nggak bisa ngaji. Terus di situ tuh teman-teman yang lain di kelas tuh udah pada bisa ngaji. Ya sama seperti Naula, kayak orang-orang di sini tuh sangat kompetitif. Terus mereka tuh sudah banyak yang bisa, terus aku tuh merasa tertinggal gitu. Jadi salah satu hal yang bisa aku lakuin ya usaha. Terus dulu tuh ada yang namanya dipisah ya, kalau ngajinya nggak bisa tuh dipisah dulu. Nah itu aku matrikulasi ya. Gitu. Terus yang bikin aku kaget, culture shock itu pelajar dulu kan SD paling sampai jam 12, mentok-mentok jam 12. Nah di sini itu harus sampai jam 4. Pokoknya selesai asar itu baru boleh pulang. Belum lagi ada tugas-tugasnya, ada PR-nya. Itu tuh kayak menurut aku tuh kayak, wah kalau misalkan ngikutin cara belajar aku di SD tuh kayaknya bakalan ketinggalan gitu loh. Jadi titik baliknya adalah aku ngelihat orang-orang pada mau bersaing gitu loh. Terus ya di situ aku ngerasa kayak, aduh kalau aku kayak gini terus kayaknya kemungkinan besar aku nggak bisa naik kelas deh. Aku punya pikiran kayaknya nggak bakal naik kelas deh. Jadi maka dari itu kayak yang membuat aku kayaknya aku harus lebih baik lagi gitu. Jadi dari lama waktu belajar di sini, terus kayak durasi waktu belajar di sini kayak seharian, terus cara sholatnya kayak itu kan bener-bener ya, kalau sholat tuh di sini ada qobliyah, ba'diyah. Nah itu tuh yang nggak sebelumnya di SD tuh aku nggak dapet yang gitu-gitu aja. Nah di situ dari sini titik baliknya ya. Untuk dia. Nah dari Kak Hansa nih. Itu dia. Aku ngerasa justru titik balik aku itu pas kelas 9 sih Pak. Kelas 9-nya. Itu mungkin aku ngerasa kelas 7 sama kelas 8 tuh masih bisa menyeimbangkan semuanya lagi. Tapi pas kelas 9 ngerasa kok aku agak sedikit tertinggal ya sama teman-teman aku gitu kan. Apalagi kebetulan 2 tahun kelas 8 sama kelas 9 tuh isinya tuh anak-anak ambis semua gitu. Aku mandiin sekelas terus kan dari kelas 8 sampai kelas 9. Masya Allah. Dan ngelihat teman-teman yang lain tuh kayak, kok ambis banget ya, kok belajarnya tuh belajar banget ya, kok matematikanya bisa 100 gitu kan. Apalagi ini boleh sebut nama guru kan ya? Boleh, tidak apa-apa. Fisikanya tuh sama Pak Aji waktu itu, dan kelas 7 sama 8 tuh sama Bu Jana. Jadi kayak masih bisa ngikutin gitu kalau sama Bu Jana, karena banyak latihan soal yang kita sering bareng. Kalau sama Pak Aji tuh kebanyakan ya dapat latihan soal tapi jarang untuk dibahas bareng kayak gitu. Jadi emang cara pembelajaran, cara pembawaan pengajaran itu berbeda juga gitu loh. Dan emang Ansa sendiri lebih cocok sama Bu Jana gitu kan. Terus begitu kelas 9 matematikanya juga sama Bu Rahmi ya kan, kelas 9 jadi ya. Pokoknya sempet sama Kak Nurul, itu tuh waktu itu yang magang waktu itu. Jadi kayak maksudnya banyak yang beda gitu pas kelas 9. Jadi kayak baru pas kelas 9 yang ngerasa paling kok jadi malah ngerasa lebih turun ya nilainya kayak gitu. Cuman yang aku syukurin justru di non akademik aku bisa menonjol sih di organisasi. Ya, waktu itu sering diajak jadi MC juga di Inhar. Dan lagi-lagi ketika aku sadar itu pas baru
lulus beberapa bulan itu kan di rumah COVID ya Pak. COVID 2019. Selama aku di Inhar itu tuh aku selalu sholat di masjid meskipun aku lagi di rumah. Alhamdulillah kebetulan rumah juga deket sama masjid kan. Aku dulu selalu sholat di masjid. Cuman begitu lulus karena COVID juga nggak boleh kemana-mana, jadi di rumah terus sampai keterusan sampai SMA akhirnya udah jarang lagi untuk sholat berjamaah di masjid ketika di rumah gitu kan. Tapi pas masih di Inhar tuh aku ngerasa kayak aku ternyata secara nggak sadar selalu sholat di masjid, selalu badiah gitu Pak, alhamdulillah. Cuman emang pas kelas 9 tuh merasa agak turun gitu ya, entah dari mungkin dari cara belajar aku justru yang agak berbeda gitu kan, karena ketemu dengan guru-guru yang cara mengajarnya juga beda, atau mungkin memang butuh penyesuaian lagi karena kelas 9 ini ternyata teman-teman lebih ambis karena kan mau masuk SMA ya persiapan lewat jalur prestasi atau lewat sertifikat yang mereka punya, ikut lomba-lomba gitu ya. Jadi kelas 9 sih kerasa banget sampai akhirnya waktu kita tuh dulu ujian pakai G-School ya Pak. Iya gitu ya, G-School ya Pak ya. Itu tuh di labcom gitu ya, di lab kita ujian pakai komputer gitu kan Pak. Terus kayak ya di situ tuh cuman kayak bisa ya udahlah kerjain aja gitu kan. Kayak ngerasa malamnya udah belajar tapi ternyata kok gini ya, itu UTS sih kalau nggak salah. Ingat banget lah Pak, pokoknya itu lagi ujian itu di lab, terus kayak ngerasa kayak ya udahlah semalam udah belajar gitu kan, tapi alhamdulillah ternyata hasilnya memuaskan gitu kan. Jadi evaluasi dari situ kayak oh ternyata emang yang dibutuhin tuh cuman percaya diri aja sih gitu, usaha ikhtiar dan percaya diri dibandingkan kita terus membandingkan diri kita sama orang lain gitu loh. Apalagi ya aku sekelas sama Andin, sekelas sama teman-teman yang memang ambisnya minta ampun. Jadi memang mau nggak mau dari diri sendiri harus percaya diri dulu. Oh berarti pelajarannya adalah ternyata jatuhnya seseorang itu bisa menjadi titik balik ya menuju proses pendewasaan. Harus kepentok dulu untuk bisa menjadi lebih dewasa ya. Oke. Nah berikutnya nih kita masuk kepada pembahasan persiapan ketika lomba LCC ini. Bisa nggak diceritakan di awal dulu? Kok bisa ini terlibat dalam satu tim nih sehingga bisa mewakili sekolah di tingkat nasional ini? Nah, awalnya bisa terlibat ini bagaimana nih? Sengaja atau tidak sengaja waktu itu? Kebetulan mungkin kalau dari POV-nya Pak Azam sengaja. Kalau dari POV-nya Pak Azam sengaja. Kalau dari POV kita bertiga mungkin nggak sengaja sih, karena cara masuk kita dalam SC tuh pasti beda-beda sih. Aku kebetulan waktu itu aku ingat ini tuh karena salah satunya juga karena jadi kita teman-teman Inharian semua untuk yang mau masuk Inhar atau kakak-kakak alumni sambil mengingatkan. Jadi kita setiap kelas meeting itu ada lomba-lomba gitu kan ya, azan, MHQ gitu, ceramah. Dan salah satunya ada lomba LCC gitu. Waktu aku masih kelas 7 tuh Pak. Aku ingat waktu aku bareng aku, Fahmi sama Nadia Demita. Aku kelas 3 tuh waktu itu. Nah terus kelas 7 aku nggak ingat lawan-lawan kelas 7 aku siapa aja, tapi aku begitu lawan kelas 7 ternyata aku masuk final kan. Lawan lah sama anak kelas 9, 8 dan 9, 8, 7 gitu kan. Waktu itu ada Katifal dari Diversio, terus pokoknya kelasnya Katifal lah, mungkin Katifal, Kak Anggrek sama Kak Fahri kan ya. Terus kelas 8 itu waktu itu Kak Kaisa, Kak Fariha sama nggak inget maaf banget Kak, aku nggak inget. Pas kelas 7 itu aku bertiga sama teman-teman aku, dan dari situ aku ngerasa kayaknya, dan jurinya kebetulan waktu itu Pak Zam. Aku ngerasa kayaknya Pak Zam mulai ngelihat iyalah passion dan potensi aku dari situ gitu kan, karena sebelum ada si class meeting ini aku mendapatkan nilai UTS nilai ujian harian gitu. Waktu itu masih ada ulangan harian di mata pelajarannya Pak Zam, itu dapat 100. Dan fun fact-nya yang dapat 100 itu jarang ya Pak ya? Sangat jarang, sampai sekarang itu sangat jarang sekali. Iya, dan alhamdulillahnya aku waktu itu dapat 100. Mungkin dari situ kayak nih kayaknya siswa ini lumayan gitu kan. Pak Zam bisa menebak-nebak lah kan saya ini orangnya kayak gimana. Terus sampai di semester 2 kelas 7 itu baru dimasukin ke SC tuh. Dimasukin ke SC, terus waktu itu lomba pertama itu Ivan waktu itu. Nah waktu itu Andin juga udah masuk
Iya, ikut. Din. Udah ikut kan ya? Di mana IC ya? Mana IC Serpong ya? IC Serpong, Ivan waktu itu berarti tahun 2018 18 ya. 19 ya? 18 ya. Ya 19 kita dulu. Islamic Fund yang ngadain Man IC Serpong ya. Betul, dari Sekolah Man IC sangat Serpong. bergengsi ya di Indonesia. Itu waktu LCC di situ tuh kita sama teman kita Kuntum ya, Mm-mm. kalau nggak salah. Itu dikirim 2 tim di situ. Terus kayak aku waktu itu masih bertim sama aku, Andin sama Kuntum sama teman kita. Mm-mm. Nah, ya waktu pas lagi SC gitu ya, lagi super camp, ngerasanya kayak oh yaudah soalnya sama nih gitu kan, kayak ulangan harian. Mungkin ada beberapa yang agak susah tuh bagian fikih jual beli, itu masih ingat banget sampai sekarang, kayak traumatize gitu loh. Fikih jual beli itu kayak susah banget gitu loh. Terus begitu dapat soalnya, lah iya ini beneran nggak tahu apa-apa gitu loh. Di Ivan tuh kayak, hah ini soal apa, tahu nggak, apalagi waktu itu ingat banget ada soal bahasa Arab gitu loh, dengan soal bahasa Arab kayak ini jawabannya apa gitu kan, nggak tahu lah pokoknya di situ. Akhirnya ya belum bisa lanjut ke babak berikutnya, belum bisa membawa piala. Dan dari situ kita nggak patah semangat sih ya Din ya. Kebetulan aku sendiri juga kayak oh ya udah berarti memang ini pengalaman pertama ya, jadikan pengalaman gitu loh. Karena itu kayak lomba pembuka. Pembuka. Kita masih kelas 7 Kelas gitu 7. kan. Terus kayak, sebenarnya itu bertanya-tanya kenapa kelas 7 disamain semua gitu loh, kayak kok Pak Azam bisa ya bikin timnya kayak gini gitu kan. Dan sampai akhirnya waktu itu lomba Al Azhar Universal gitu Pak, Al Azhar Universal. Anda ikut gak sih? Oh lupa, kayaknya enggak deh, belum deh. Belum. 2018 itu ya. Itu aku belum. Naula juga belum, iya kan belum masuk. Belum masuk. Iya, Naula baru masuk itu ya, ya masih kelas 7. Nah aku sama Andin kelas 8, di situ kita ikut lomba, belum kan? Kan Pak Zam tuh sistemnya kayak nyobain semua anaknya biar Bener ikut sih. lomba. Iya sih. Nah waktu itu aku diistirahatin dulu. Pokoknya itu ada lomba universal, di situ aku diikutin lagi. Cuman pada saat itu nggak lolos babak penyisihan ya Pak ya, karena nggak teliti aja baca soal gitu loh waktu itu di universal itu. Sampai semester berarti kelas 8 semester 2 2019 awal Naula masuk ke SCPAI gitu kan. Terus Andin sama aku juga makin sering latihan gitu. Terus sambil latihan sambil makan cimol ya Din ya. Enggak dong. Sambil di kelas gitu kan latihan soal, dan ya udah cuman latihan soal, bener-bener latihan soal yang baca-baca soal kayak gitu. Sampai akhirnya lomba pertama itu Ivan lagi, lomba pertama bareng Naula. Itu dibikin tim. Waktu itu ada 2 tim juga. Waktu itu ada Kuntum, Asma sama siapa ya satu lagi ya? Kuntum, Asma, siapa gitu satu lagi. Nah, terus tim kedua ada Andin, aku sama Naula. Terus di Ivan itu ada babak penyisihan juga tuh. Terus kayak ternyata alhamdulillah lolos gitu kan. Begitu masuk babak final, babak semifinal dan final gitu kan. Nggak disangka-sangka ya pokoknya alhamdulillah ternyata dari belajar kita itu lolos gitu loh. Dan di SC itu kita bertiga belum bonding lah gitu loh, belum ada pembagian materi yang kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini, itu belum ada waktu pas lomba di Ivan di Man IC itu. Benar, istilahnya kayak aku sama Kansa doang yang baru kenal Pak. Nah, Naula ini tiba-tiba hadir masuk gitu. Anak baru masuk. Newbie lah ya. Benar. Nah itu dari kelas gitu. dari Kak Hansa. Nah kalau dari Kak Andin nih, bisa terlibat itu? Kalau dari aku sebaliknya itu pertama kali masuk LCCPAI itu sebenarnya aku bukan hal yang disangka-sangka karena aku beneran tipikal orang yang bukan kurang suka sih, tapi kayak terlalu takut untuk ikut di kompetisi gitu. Kayak SCSC tuh aku terlalu takut gitu. Nah terus mungkin dilihat dari nilai-nilai aku yang kelas 7, mungkin Pak Zam bisa melihat potensi aku di PAI ini, di SCPAI ini. Jadi aku ditarik lah sama Pak Zam kayak ayo join SCPAI gitu. Nah terus ya sama seperti Kansoy sih sebenarnya, aku juga ikut lomba pertama kali aku tuh Ivan, dan itu tuh benar-benar kayak pecah telur gitu loh Kak. Aduh, nih lomba gini gimana ya ceritanya lomba, aku nggak pernah ikut lomba-lomba gitu di SD, terus tiba-tiba dimasukin lomba kayak gitu kan deg-degan ya Pak ya. Kayak terus ya udahlah akhirnya
lomba pertama kali dan belum bisa dapat juara. Sebenarnya kalau mau dibilang kecewa teman-teman, karena karena ya lumayan lah belajarnya, tapi ya emang belum rezekinya aja gitu. Terus akhirnya ya ketemu dengan Kansa, terus awalnya kita nggak terlalu deket ya, di kelas tuh belum sedekat itu gitu loh. Nah justru deketnya itu gara-gara PAI ini, SCPAI ini. Mulailah kemana-mana bonding sama Kansa, terus kayak tukar pikiran lah, ini gimana ya Sa, aku banyak bertanya ke Kansa karena memang Kansa tuh ilmunya lebih dalam dari aku, menurut aku ilmu dia tuh lebih dalam dari aku. Terus jadi ya gitu deh. Oke. Itu ya dari Kak Andin berarti secara tidak sengaja. Betul. Tapi itu tetap qadarullah ya. Nah, dari Kak Naula nih, bagaimana prosesnya dia bisa terlibat? Prosesnya awalnya aku nggak ikut SCPAI ya. SMTK. Oh, SMTK. Karena dulu nggak ada kepikiran masuk SCPAI sebenarnya, karena dulu suka MTK, suka doang ya, nggak jago atau gimana. Nah ternyata karena nggak jago itulah kayaknya wah harus mencari kesempatan di tempat lain nih gitu. Pengen ikut berkompetisi dong. Akhirnya karena nilai mungkin juga ya, ditawarin sama Kak Zam untuk masuk SCPAI. Akhirnya masuk SCPAI. Awalnya no clue gitu, SCPAI ini apa sih? Maksudnya tahu belajar PAI, tahu dong SCPAI, tapi lombanya tuh apa gitu kan. Kira bakal kayak Olimpiade MTK yang ditulis gitu. Oh ternyata mostly kalau misalnya SCPAI itu kita cerdas cermat. Ternyata aku merasa cerdas cermat tuh seru gitu loh. Kurang adrenalin ya. Iya, awas. Kurang adrenalin kan kalau nulis. Terus kayak kalau SC itu kalau LCC itu lomba cerdas cermat tuh seru. Jadi kayak seneng gitu. Dan alhamdulillah ketika pertama kali menang sama kakak ini kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Carry on. Jadi ya udah itu era karena pertama kali ikut lomba dan alhamdulillah menang, aku merasa seru, jadi ya sudah. Oke. Nah berikutnya nih, dalam lomba tadi tentunya ada banyak tantangan ya. Betul. Tantangan dari materi yang harus dikuasai, mental, manajemen waktu, terkait dengan kegiatan sekolah ini. Ada nggak tantangan terbesar yang dihadapi masing-masing tentunya berbeda ini? Boleh diceritakan nggak tantangan terbesar persiapan lomba ini? Kalau Naula kayaknya susah deh Pak, soalnya peringkat 1 terus kan. Oh Masya Allah, Naula peringkat 1 ya? Ada. Nah, apa tuh Naula? Kalau buat materi SCPAI gitu ya, itu agak lemah di kayak Al-Quran, hadis gitu. Oh iya. Gitu-gitu kayak aku mendingan yang ngafal-ngafal aja deh gitu. Kalau Kak Hansa? Tantangan terbesar ini? Tantangan terbesar nggak harus dalam SCPAI kan Pak? Dalam persiapan lomba biasanya. Dalam persiapan lombanya. Justru ketika nyiapin mentalnya sih. Mental, Masya Allah. Betul, karena kebetulan kayaknya antara Naula dan Andin mental aku justru yang paling ciut kalau untuk lomba. Jadi fun fact juga sih teman-teman, ini posisi ini adalah posisi ketika kita lomba. Jadi kanan dan kiri ini ya, posisi asli. Andin kanan, Naula kiri, itu selalu selama kita lomba bareng tuh selalu posisi kayak gini. Dan ini anggap aja ini bel kali ya. Ini belnya teman-teman ya. Ini bel. Terus kayak ini tangan aku di sini, tangan Andin di sini, tangan Naula di sini. Jadi semua tangan kita tuh di sini. Kenapa? Karena aku nggak yakin untuk aku mencet bel. Yang justru yang paling yakin buat mencet bel itu Andin sama Naula. Itu Kansa tahu Pak. Jawabannya Pak. Cuma belum berani ya? Oke. Iya, takut gitu loh. Jadi solusinya aku yang mencet, dia yang jawab. Oke gitu. Jadi oper-operan gitu. Terus dengan hadirnya Naula dan Andin ini justru aku ngerasa ketika aku lomba ya aku ngerasa kebantu sama mereka sih gitu. Masya Allah. Bener-bener ngerasa kayak alhamdulillah banget dipasangkan sama mereka karena mereka membantu membantu deg-degan aku, membantu percaya diri aku, membantu ya anxiety aku kurang lah ketika lomba bareng sama mereka gitu loh. Terus belum lagi kalau misalnya lagi di super camp ya teman-teman inharian semua lagi di super camp PAI ini kita lagi latihan soal, Pak Azam nggak ada habis-habisnya itu baca soal, selalu lempar soal, selalu ngasih soal baru lah istilahnya ke kita. Kita nggak pernah tahu bakal ada apa, emang soal bentukannya soal kayak gimana, tapi Pak Zam ada aja idenya. Ya, kita pernah dikasih Al-Quran gede yang artinya isinya itu ayat per kata. Jadi kita disuruh ngafalin Arabnya dan juga artinya dari Al-Quran gede itu gitu loh. Dan
ditinggal sama Pazam 30 menit, 15 sampai 30 menit lah. Begitu Pazam balik kita udah harus hafal gitu loh. Jadi bener-bener kayak arti dari ini, coba artiin per ayat gitu kan, coba artiinnya per kata gitu. Jadi kayak bener-bener ditanya-tanya gitu. Cuman begitu pada awalnya yang setelah kita di Aifan itu kita tuh masih sama rata materinya, tapi begitu di lomba-lomba berikutnya akhirnya mau nggak mau dibagi-bagi. Kayak tadi Naula cerita Quran hadis agak kurang ya di tafsiran gitu kan. Andin justru bagus di SKI, Naula bagus di fikih gitu kan. Nah terus aku alhamdulillah bagus di tafsir gitu kan, Quran hadis penghafalan. Jadi ya udah pembagiannya kayak gitu, di bagian SKI Andin, di bagian fikihnya Naula, aku justru yang di bagian Quran hadis tafsir kayak gitu. Dan itu ngebantu kita alhamdulillah bisa sampai nasional. Masya Allah, membawa nama sekolah ya. Nah, kalau Kak Andin gimana nih? Tantangan terbesarnya tadi apa? Kalau Kak Naula kan tadi materi Al-Quran hadis. Kalau Kak Hansa dari mentalnya yang harus dikuatkan. Nah, kalau Kak Andin nih tantangan terbesarnya apa nih? Rasa malas, Pak. Oh, rasa malas, Masya Allah. Fun fact ya teman-teman. Iya. Ini kita lagi di nasional dulu di asrama haji Makassar ya. Asrama haji Sudiang ya di Makassar. Iya, di Makassar tuh. Terus Naula tuh yang aku sama Naula tuh ya deg-degan lah. Aku tuh lagi fokus di IMLA karena waktu itu kita kurang di IMLA ya. Jadi lagi ngelatih IMLA kayak gitu kan. Terus ya Naula tuh baca-baca lah ya gitu ya. Terus Andin sebenarnya baca juga nih, dia angkat bukunya kan di kasur angkat bukunya kan. Terus aku nengok kan sebelahan tuh kasurnya, Din ngapain gitu kan, baca gitu kan. baca apaan, anteng banget gitu kan, kayak nggak ngafal ini. Terus langsung dia kayak pura-pura baca, iya ini kalau dari Bani Abbasiyah ini, dia langsung kayak gitu teman-teman kan. Terus begitu aku coba lihat ternyata isi dari bukunya hafal. Dia sambil baca gitu loh. Din yang bener Din gitu kan. Terus ya udah dari situ aja kalau Andin tuh emang ada aja. Iya, tantangan terbesar berarti malas ya. Dan ternyata berbagi peran itu luar biasa ya, saling melengkapi dalam tim. Hansa kuat di Al-Quran hadis dan tafsirnya, Naula di fikih, Andin di SKI-nya sejarah Islamnya. Wah, luar biasa nih. Nah, ketika ada nggak momen kalian hampir menyerah dalam persiapan lomba itu sebenarnya? Ada. Oke, mana Kak Nama silakan. Oh, nggak ikut rela di gara-gara ikut ke nasional, tidak ikut rela ke Jogja, Masya Allah 3 hari. Ini Pasum kayak nggak tau deh, tapi Naula nangis Pak. Oh. Jadi waktu dia habis telepon sama teman-temannya dia nangis. Jadi di asrama haji itu di hari kedua atau ketiga gitu ya Naula. Iya lupa. Ya pokoknya terus teleponan sama waktu itu sama almarhumah Bu Atik kalau nggak salah teleponannya ya. Iya Bu Atik. Iya kan, dulu kan nggak boleh bawa handphone kan soalnya Rihla kan. Teleponan sama teman-temannya Naula. Terus setelah teleponan aku sama Andin kan masih ketawa-ketawa aja ngobrol gitu ya Pak ya, baca-baca materi ngobrol. Terus tiba-tiba dia nangis gitu. Nah kenapa? Gak apa-apa, sedih aja cuma gitu. Soalnya kan aku suka banget jalan-jalan. Terus itu tuh sama teman gitu tuh udah sangat didamba-dambakan dari kelas 7. Iya betul, memerik lah ya. Iya, terus kenapa itu nggak tahu pas banget sama jadwal lombanya deh. Sedih banget sih. Itu ya, hampir menyerahnya ketika bersamaan dengan momen teman-teman kelas 8 waktu itu Rilha ke Jogja 3 hari ya. Nah, kalau dari Kak Hansa, momen apa tuh? Momen yang bikin menyerah. Mungkin ketika justru Andin dan Naula nggak semangat sih Pak. Itu kayaknya sebelum nasional deh. Tapi setelah di aku lupa setelah yang di Yadika atau justru yang di apa yang di provinsi ya? Iya gitu di situ ya saya lupa pokoknya. Ada momen dimana kayak kita bertiga sama-sama kehilangan iya bukan kehilangan arah sih, kehilangan motivasi aja. Oh di Yadika kan karena ya untuk informasi ya ini dan sekalian bahwa momen pentas PAI itu momen berjenjang, diawali dari tingkat gugus 5, kemudian ke tingkat kota Tangsel, mereka juara 1. Dia juga kebetulan Bapak sebagai pembimbing tidak bisa menemani saat itu, yang menemani adalah Pak Fajar karena Bapak sedang pulang kampung, sedang mudik waktu itu, jadi nggak bisa menemani dan tidak bisa ikut merayakan kemenangan di tingkat kota menuju
provinsi. Betul. Nah, ketika di provinsi baru bisa menemani. Oke. Jadi di momen itu ya setelah dia nikah. Iya, kayaknya di situ sih Pak. Terus kayak ya itu gitu loh, ketika pas lagi apa ya, ketika lagi bareng gitu kan. Ini gimana ya caranya, kayak kok aku ngerasa Itu sebelum lomba ya? sebelum lomba. Oh, sebelum lomba ya. Sebelum lomba ngerasa kayak kok kehilangan apa ya, kehilangan rasa ambisnya kan gitu loh. Padahal sebelumnya tuh kayak suka banget, kayak tadi aku suka banget sama Quran, hadis dan tafsir sama SKI, tapi kayak kok mendadak kayak ngafalinnya kok kayak agak setengah-setengah gitu loh. Terus sampai ya itu kayak contoh tadi pas di Makassar Andin baca webpad gitu kan. Pikirannya tuh waktu itu kayak, ini Andin tuh sebenarnya usaha nggak sih? Itu pikiran jahatnya sih Pak. Andin tuh sebenarnya usaha nggak sih, berusaha nggak sih buat kita semua gitu loh. Ya pada saat itu sih Pak, ketika kita semua nggak ada yang bisa ngerangkul satu-satu gitu loh. Ya yang bisa ngerangkul kita cuman Bapak. Pada saat itu. Jadi kalau informasi teman-teman ya, di asrama haji Sudiang itu kita itu dipisahkan. Jadi peserta dan ofisial resmi itu berada di asrama haji. Sementara Bapak dari ofisial mandiri sekolah dari SMPTN Harapan itu nginapnya di wisma lain yang jaraknya cukup jauh. Maka tidak bisa menemani 24 jam untuk membimbing mereka. Ternyata ada momen yang hampir menyerah. Nah, kalau dari Kak Anden ini, Justru momen hampir nyerahnya itu bener kayak di sebelum ke provinsi provinsi itu Pak. Jadi kayak tiba-tiba apa ya, kehilangan film lombanya ya. karena saking jipernya, deg-degannya, jadi kayak aduh udahlah, lawannya lebih tinggi jadi udah nggak mungkin kalau ke nasional atau ke provinsi itu kayak cuman bayangan kita doang gitu loh. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin apa, momen apa ya, momen deg-degan, hampir menyerah ya. Oke, di situ. Ya udahlah, ikhlasin aja lah, mungkin belum rezeki kita. Iya. Gitu. Ternyata berhasil dia nikah, juara 1 tingkat kota Tangsel, masuk ke provinsi di Serang, juara 1, akhirnya ke nasional. Nah, ketika kita bertanding di nasional nih, kita kan tim kita nih bukan lagi mewakili sekolah, bukan mewakili Tangsel, tapi sudah mewakili provinsi Banten yang berhadapan dengan 34 provinsi lain di Makassar. Nah, perasaan pertama nih yang muncul itu apa? Takut, tertantang, termotivasi, atau justru malah adrenalin makin naik nih dari masing-masing ini? Silakan. Aku sendiri campur-campur sih Pak, benar-benar mixed feelings banget karena seneng gitu kan begitu pencet bel terakhir, itu yang kemarin kita cerita itu. Jadi kayak ternyata pas di provinsi itu skor kita seri sama kelompok sama tim lain gitu kan. Tapi begitu dapat soal tambahan, yang mencet bel adalah tim kita sama tim lain yang untungnya bukan yang sama skornya ya Nawa ya. Terus kayak jadi maupun ketika si tim ini jawab gitu kan, ya tetap aja nggak akan menang gitu loh sebenarnya. Ternyata tim kita yang mencet bel dan kita yang jawab kan. Jujur sebenarnya nggak ingat, tapi kita akhirnya menang gitu loh. Terus kayak sebenarnya di situ kayak menang nih, ini udah gitu loh. Terus kayak serius nih ke nasional gitu kan. Apalagi ada pembekalan waktu itu, ada pembekalan dari Kanwil dari Kanwil juga tuh. Terus kayak ini seriusan, ini kita menang gitu kan. Jadi kayak perasaan yang dibawa tuh, ini nyata gak sih gitu loh. Karena kayak oh udah nih, kita udah beneran sampai nasional. Karena kan itu juga salah satu misi dan visinya Pak Zam gitu ya, bisa masuk ke nasional, pentas PAI gitu kan. Terus justru tertekan, seneng, sedih. Jadi bener-bener campur-campur gitu loh Pak, sampai lomba, sampai masih di Makassar pun udah mencet bel tuh juga masih kayak aduh ini gimana, masih kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya, karena pertama kalinya sampai nasional sih Pak Jur. Kalau aku pertama kali sampai nasional baru di pentas PAI aja, dan adrenalinnya justru senang, takut dan tertekan gitu. Mix ya. Iya, karena kayak kalau kalah gimana, kalau ngecewain gimana gitu. Pikirannya sama kayak kalau nanti tidak bisa membuat orang bahagia gimana, karena pikirannya ke situ sih Pak. Dari Kak Andi gimana pengalamannya, perasaan pertama, first impressionnya itu ketika di nasional?
perasaan pertamanya itu nggak nyangka aja gitu. Nggak nyangka. Kan tadi aku udah bilang kan kayak buat ke nasional dan ke provinsi itu menurut aku suatu hal yang tidak mungkin buat aku. Nah tapi aku untungnya dipasangin oleh 2 orang ini gitu. Saling melengkapi, saling membantu gitu. Masya Allah. Perasaannya tuh ya sedih terus tegang juga terus tadi kan Kansoy bilang kan kalau misalkan timnya itu berhadapan sama 3 orang itu. Nah dari 3 orang itu tuh ada yang emang udah bolak-balik nasional gitu kan. Jadi kan makin takut, makin deg-degan. Tapi di satu sisi senang. Iya, tetap deg-degan aja gitu. Bahkan sampai nasional pun aku kayak ini beneran di nasional nih. Ini kita beneran bertanding sampai ke Makassar gitu ya. Oke. Kayak senang tapi deg-degan. Tetap ada perasaan deg-degan. Luar biasa. Nah, dari Kak Naula nih, adrenalinnya mungkin justru makin terpacu nih ketika di nasional. Sama aja sih, enggak, tapi kalau aku orangnya tuh kalau udah lumayan pasrah aja gitu kalau udah ya udah ya gue gimana lagi ya lakuin yang terbaik, jadi ya udah lebih ke pasrah aja sih pokoknya, tapi yang selainnya sama-sama aja. Oke. Nah, ketika di nasional ini kan tentunya ada perbedaan dari teknis lomba, dari lawan-lawannya. Nah, pengalaman apa yang ternyata itu menjadi pengalaman baru? Oh, ternyata LCPPI nggak cuma mencet bel doang ya. Ada jenis lomba-lomba yang lain ya. Tipe kalau lomba yang lain. Apa itu ya? Dari babak penyisihannya tuh soal komputer. CBT gitu ya? CBT betul, soal-soal HOTS gitulah. Kayak soalnya Pak Zam kalau ulangan. Ya teman-teman, kalau soalnya Pak Zam nomor 1, 2, 3, 4, manakah dari nomor-nomor berikut yang ini satu saja 2, 3, 4. Itu tricky banget. Itu tricky banget teman-teman. Di soalnya Pak Zam atau di soal nasional waktu itu. Terus dari babak penyisihan itu dari CBT itu apa ya? Cuman karena kita di Inhar itu udah terbiasa ya. Gitu, jadi ya nggak begitu kaget dan kaget. Terus yang justru agak sedih ngelihat teman-teman yang belum begitu paham, gitu, teman-teman provinsi lain yang belum begitu paham gitu loh. Jadi mungkin pengaruh juga ke skor mereka yang tadinya mungkin pas di CBT itu bawah, ternyata pas di pencet bel mereka jago. Kan juga nggak bisa di kita juga nggak bisa adrenalin baru lah buat gitu loh. Dan buat kita juga kayak oh yaudah, kan kita udah ngeliat kayak oh yaudah berarti ini lawan kita nanti bakal kayak gini gitu kan, udah bakal ngeliat. Tapi ternyata begitu dipasangin sama mereka yang tidak terlihat pada saat CBT justru kayak oh ternyata jago juga. Jago di pencet belnya ya. Iya gitu loh. Jadi kayak memang dari situ sih ngelihat lawan tuh jadi kayak berarti memang ya semua yang ada di nasional ini jago gitu loh, bukan sembarang. Bukan kaleng-kaleng ya. Nah, kalau dari Kak Naula nih, apa pengalaman gitu yang berbeda gitu? Berbeda ya? Dari tingkat kota, provinsi, ternyata di nasional. Imla, oh iya, sekedar informasi ya teman-teman. Imla itu adalah dikte. Jadi juri membacakan ayat, kita disuruh nulis. Nah, itu hal yang memang sekarang itu sangat sulit dikuasai oleh para siswa, baik SD, SMP maupun SMA, baik MTS maupun aliyah. Imla. Kita kalau nggak salah bener kok Pak. Alhamdulillah. Nasional gitu, maksudnya salah di harokat akhirnya aja gitu, paling kayak apakah kasrotain apakah paling salah situ. Nah, karena sudah latihan ya ternyata. Latihannya sama 2 ustadz sama Pak Azam dan sama Pak Hasan. Masya Allah, Pak Hasan biasanya sekarang di Medan ya. Oke. Dari Kak Andin? Kalau dari aku di nasional itu soalnya tuh cerita Pak. Oh, soal panjang HOTS ya. Cerita panjang. Kalau bayangan kita kan LCC kayak sekalimat doang atau beberapa kalimat doang kan. Kalau ini benar-benar cerita, terus tuh bisa jadi plot twist gitu loh. Contohnya betul kayak drama Korea ya. Plot twist banyak gitu loh Pak. Contohnya waktu itu sholat yang dikerjakan pada hari Jumat. Wah pede kan? Pada pede. Pencet bel. Sholat Jumat. Terus jurinya ngomong gini, ya soalnya belum selesai. Soalnya belum selesai. Yang dikerjakan pada hari Jumat ialah sholat Jumat dengan dalil dari surat. Nah, harusnya Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Iya, terus kayak, iya juga.
kenapa nggak jawab lengkap? Nah. Ternyata emang sebenarnya udah dikasih tahu sama Pak Zam kalau misalnya mau jawab soal kayak gitu, jawab aja lengkap. Cuman kayak ya waktu itu makanya tadi deg-degan, gitu ya Pak ya. Kayak blank aja. Oke, baik. Nah, dari juara 6 di nasional ini, pelajaran mental apa? Mental maupun akademik apa yang bisa dirasakan dari ketiga peserta ini waktu itu? Mental dan pelajaran paling berharga lah dari situ. Waduh, pelajaran paling berharga. Ya mau kita dapat materi masing-masing pun ya kita tetap satu tim gitu. Oke. Itu yang aku dapetin tuh ya kita tetap satu tim. Jadi aku sama Naula dan Adi pun jujur selama kita jadi tim tuh nggak pernah salah-salahan ya. Ya nggak sih, nggak pernah. Cuman kayak waktu itu aku juga mulai numbuh rasa kepercayaan ke mereka tuh setelah kita setelah mau masuk nasional. Bener pas di provinsi itu jadi titik balik aku kayak kayaknya harus mulai percaya deh sama mereka gitu loh. Terus begitu masuk nasional akhirnya udah makanya gitu. Jadi job desknya Naula Andin yang mencet bel, aku yang jawab kayak gitu. Oke. Itu muncul setelah nasional ya. Berarti satu tim harus saling percaya. Betul, saling percaya. Itu dari Kak Hansa ya. Dari Kak Naula. Pelajarannya betul. Jangan ini kalau lihat challenge itu jangan takut duluan. Jadi ya udah pertama tuh pasti usaha dulu. Dan ya udah pasrah. Jadi jangan numbuhin rasa takut duluan, pede aja dulu. Pede berarti. Apapun tantangannya hadepin dulu aja, pede dulu. Oke. Dari Kak Andin? Kalau dari aku kerja sama juga. Kerja sama tim, luar biasa. Itu benar-benar saling nge-backup banget. Nah, Naula kan punya sifat kayak pede gitu. Pede. Nah, itu tuh saya juga penakut, Pak. Oh, yang satu pede, yang satu penakut. Iya, Nah, jadi oke. kayak dua orang takut di backup sama Naula gitu loh. Nah, alhamdulillah. Jawab aja kak gitu Naula gitu. Kita nggak tahu jawabannya apa. Jawab aja kak. Dan ini sih Pak yang paling apa ya? Yang paling jelek banget tuh sebenarnya yang disadarin tuh ya doa tanpa sebuah usaha itu tuh bohong gitu. Kalau kita cuma doa doang minta dilancarin, minta juara, tapi kita nggak ada usaha belajar, luar biasa. nggak akan dapat apa-apa gitu loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya usaha tanpa doa itu sombong ya nyatanya, luar biasa. Ya kalau kita udah usaha tapi kita nggak berserah gitu kan juga kayak ya mau gimana teman-teman. Makanya Pak Zam tuh selalu ngomong kalau udah hari lomba ya udah serahin aja, nggak apa-apa. Pak Zam tuh kalau udah hari lomba gitu teman-teman, tapi sebelum hari lomba tuh makanya kayak iya diusahain terus gitu loh sama Pak Zam sebelum hari lomba, baca soal, dapet soal baru 1000 soal itu ya, satu buku itu 1000 soal sampai begitu hari lomba ya udah. Kemarin kan kita udah usaha, sekarang kita doa, banyak-banyak doa kayak gitu sama Pak Zam sih. Oke, itu perjalanan di SMP-nya ya. Nah, setelah lulus dari SMP nih, tentunya ini kan melanjutkan ke jenjang SMA yang berbeda nih. Setelah lulus SMP nih, yang pertanyaannya adalah pertama, sejauh mana pengalaman LCC itu mempengaruhi cara belajar dan kepercayaan diri? Apakah setelah lomba justru malah makin minder atau justru makin pede? Silakan masing-masing. Mungkin dari aku dulu ya Pak. Iya silakan. Aku makin pede sih. Aku makin pede banget karena waktu SMA tuh COVID ya teman-teman. Jadi kebetulan sekolahku tuh boarding. Aku boleh sebut nama sekolah? Boleh. Oh, aku di CMBBS SMA Negeri Cahaya Marini Banten Boarding School, itu ada di Pandeglang. Jadi kita boarding asrama, seharusnya asrama ya, tapi karena dia COVID, waktu itu COVID, jadi kita Zoom gitu loh. Jadi via Zoom dan nggak asrama gitu loh teman-teman. Cuman tetap ada kegiatan asrama, hafalan hadis, hafalan Quran gitu tetap ada. Pada saat itu online tuh kan susah untuk bonding ya Pak ya. Dan di situ aku nggak tahu kenapa punya keberanian untuk bonding dengan teman-teman aku. Sampai akhirnya dipercayalah aku menjadi wakil ketua angkatan itu, alhamdulillah. Dan pada saat itu kita mengadakan acara bakti sosial di SMA yang dimana titik kumpulnya rumah Kansa gitu. Jadi waktu awal-awal itu bersyukurnya teman-teman percaya sama Kansa gitu, dan Kansa juga bisa memfasilitasi teman-teman gitu loh untuk untuk bisa ketemu, untuk bisa bareng-bareng rapat ini tuh segala macam. Dan pas kelas 10 itu karena bawa pengalaman pernah jadi leader itu kali apa ya, jadi kayak ya makin keasah aja sih dan makin percaya diri gitu sih kalau dari aku. Dari Kak Andin, pelajaran yang kemudian dibawa sampai SMA?
dan berwarni. Dulu kan kalau LCCPA itu belajarnya benar-benar belajar gitu, ngedrill soal. Jadi yang aku bawa sampai ke SMA dan sekarang itu aku tuh nggak pernah kaget kalau ketemu soal-soal yang banyak. Udah cara belajarnya tuh udah ke paten gitu loh Pak. Jadi kayak jam segini nih kalau misalkan materinya susah berarti ya harus belajarnya lebih ekstra gitu. Terus kalau misalkan gampang ya berarti dibaca-baca ulang lagi gitu. Itu sih yang sampai sekarang tuh kayak paten. Masya Allah. Dari Kak Naula nih yang paling pede nih. Silakan. Dulu sih nggak pede ya. Mungkin gara-gara pengalaman itu ya, jadi di SMA tuh lebih kayak dulu tuh waktu masuk SMP masuk INHA tuh agak-agak minder gitu karena ngerasa kalah lah sama yang lain-lain. Tapi pas dari SMP ke SMA gitu, aku di Manpa Jakarta itu kayak ngerasa maksudnya bisa lah, kita tuh bisa keep up sama orang lain asal mau usaha gitu, jadi ngasih rasa percaya diri sih. Percaya diri ya. Berarti memang bahwa tidak mesti alumni dari SCPAI misalnya itu murid ke PAI tidak kan? Tidak ya. Jadi mungkin kalaupun ada mungkin karena pengaruh lingkungan juga, ya, lingkungan. Atau justru memang dari diri sendiri pengen gitu loh. Kayak aku sebenarnya pengennya masuknya ke agama gitu kan waktu SMA, tapi ternyata nggak ada jurusannya gitu di IPS. Jadi mau nggak mau masuk IPS. IPS. Cuman ya itu lagi-lagi balik ke kemauan diri sendiri sih Pak. Kayak ya kalau misalnya memang passionnya memang di situ gitu kan, ya bisa dilanjut. Tapi kalau misalnya memang mau cari pengalaman baru kan bisa melipir kemana-mana gitu ya Pak, ya nggak cuma harus difokus di satu di agama gitu loh. Ya bisa melipir kemana-mana. Pak Azam juga guru PAI suka ngajar biologi. Pak Azam dulu itu. Nah dari Kanang lah di SMA-nya jurusan apa malah Kanang? Malah IPA. Dari PAI dibalik ya, jadi PAI IPA jadinya. Luar biasa. Jadi memang ternyata teman-teman ini dan sekalian bahwa tidak melulu bahwa ketika dulu di SMP-nya satu bidang ini nanti di SMA-nya itu, tapi berarti SC itu hanya memaksimalkan potensi ya. Nanti di SMA akan kelihatan tuh lebih ke cenderung kemana, ke IPA, IPS. Nah kalau dari Kak Anin ngambil apa justru? Sama dari IPA juga. Malah IPA, luar biasa ini. Jadi memang bagi yang masih bertanya-tanya ikut SPPI nanti lanjutnya apa, belajar PAI di INHAR nanti tujuan akhirnya kemana. Jadi PAI itu hanya sebagai wahana saja, sarana saja untuk memaksimalkan potensi kalian di SMA dan di kuliah nanti. Nah pertanyaan berikutnya nih ya. Nah kuliah ini kan karakter kampusnya beda. Kak Naula di ITB di bidang apa Kak? Kimia murni. Kimia murni. Kak Kansa di psikologi di UNY. Nah, tantangan terbesar di kampus yang sekarang dengan karakter beda ketik dari SMP maupun SMA ini apa nih? Dari Kak Anin dulu. Banyak banget Pak, jujur. Karena kan aku di lingkungan emang mayoritas laki-laki kan. Teknik mesin ya? Itu laki-laki. Masya Allah. Nah, tantangannya tuh banyak banget Pak, kayak kegiatan sholatnya. Yang apa ya, yang cukup mungkin beberapa matkul tuh ada yang emang lewat dari jam sholat, jadi ngelewatin jam sholat Pak. Terus cara belajarnya gitu-gitu. Menurut aku yang paling kena itu tuh di sholat ya Pak. Sholat ya. Banyak memang orang-orang tuh yang belum terlalu gimana ya Pak? Yang terlalu belum terlalu terbuka hatinya gitu. Jadi ya udah sholat tuh ya udah sekedar sekedarnya saja ya. Sholat gitu. Ya kadang ditinggalin, kadang kelewatan gitu. Nah di situ kayak itu tuh menurut aku kayak susah banget ya gitu. Dan di SMP itu ternyata masih ingat terus ya, sholat harus dijaga. Di INHAR wajib zuhur dan asar jamaah. Sholat terutama ya Kak di Kak Anin. Nah di Kak Kansa di psikologi BINUS ini Jakarta Barat apa tantangan terbesar di sana? Sama sih kurang lebih sebenarnya. Menjaga pergaulan masuk sholat masuk isinya ya teman-teman. Menjaga pergaulan itu tadi yang kayak di awal aku bilang, kalau bukan dari diri kita yang ngejaga tuh siapa lagi gitu. Karena dunianya ternyata luas gitu loh, bukan cuman pos satpam Pasuripto, bukan cuman dari kelas ke masjid gitu kan, tapi ya benar-benar luas. Mungkin di INHAR tuh di sini ya, di sekolah ya teman-teman, itu paling ketemunya sama orang BSD lagi gitu ya Pak, sama orang kompleks sebelah gitu, tetangga lagi. Tapi begitu mungkin nanti kalian kuliah, teman-teman yang di INHAR ini ya SMP mungkin akan
banyak ketemu orang-orang dari luar pulau gitu loh, luar pulau gitu loh. Jadi dengan pergaulannya juga yang beda dengan kita gitu loh. Mungkin juga di SMA bahkan mungkin akan ketemu dengan teman yang beda agama. Ya lagi-lagi kita harus bisa batasin diri sendiri. iya harus Menjaga diri ya. Dari diri Benteng dan itu dari kita ya. Betul, cuman diri kita yang bisa ngejaga bukan orang lain. Jadi kalau misalnya justru kita ke bawah sama teman kita ya bukan salah teman kita. Sebenarnya berarti kita yang mungkin kurang ada yang kosong dari kita. ada yang kosong dari kita, bukan kurang pintar sih, lebih ke kita yang mungkin yang gak bisa menjaga diri kita sendiri gitu loh. Karena maupun lingkungan itu jadi salah satu faktor, tapi bukan faktor utama. Justru faktor utama perubahan diri adalah dari kita. Nah, kalau dari Kak Nungla nih, Kan tadi pergaulan dari Kak Nungla, kalau di kampusku kan sibuk tuh akademi ya? itu kayak kalau kalian nonton video itu 2 kali speed lah kayak gitu. Cepet banget ya, Akademiknya gitu. Kayak hari ini kuis, besok kuis lagi, praktikum mana gitu kan. Jadi capek banget gitu kayak ngajalin hari-harinya. Paling itu sih kalau aku yang beda bangetnya itu. Tapi ketika SMP dan SMA udah terbiasa ya dengan itu, dengan belajar cepat. Ternyata nggak ada apa-apanya juga sih. Oh, masih kurang juga. Masalah. Wah, aku ngerasa pas di Inhar tuh udah kayak aduh sibuk banget ya sekolah gini peraturan ketat banget. Ternyata pas mungkin masuk kuliah jauh. karena kamu nggak OSIS sekali Nggak tahu ya. Tapi maksudnya kalau di sini tuh kayak ya udah nggak tidur berapa hari ya udah biasa. Biasa aja. Oh, ternyata teman-teman yang inharian sekalian, peraturan yang kita kira sangat ketat, sangat membatasi kita, ternyata ketika SMA maupun ketika kuliah itu belum ada apa-apanya ya. Ya, ini pengalaman dari kakak-kakak kita yang sudah semester 4 dan 6 di 3 kampus yang berbeda. Nah, ITB dengan karakter akademisnya yang luar biasa persaingannya. Nah, kita masuk ke bagian akhir nih ya. Nah, kalau kita boleh merefleksikan perjalanan dari SMP dulu sampai kuliah ini, menurut kakak-kakak sekalian ini, apa makna prestasi? Prestasi menurut kakak itu apakah harus piala atau apa ini? Silakan. Banget ya. Ini dulu deh. Ya. Prestasi menurut aku tuh nggak cuma secara akademis. Sikap juga itu bisa. Masya Allah. Prestasi gitu kayak apa yang istilahnya apa yang ditanam di Inhar ini itu nanti dibawa sampai besar sampai SMA, kuliah gitu. Karena kan kita lihat sekarang kan maksudnya ada beberapa yang memang ya di Inhar seperti ini terus nanti pas udah keluar tuh ya berbeda. Jadi habitnya mengikuti lingkungannya. Nah, itu kan kalau yang bagi beberapa orang yang masih bisa menjaga menjaga Inharnya itu sifat Inharnya itu budaya Inharnya itu kan sebuah prestasi Pak Budi. Luar biasa. Dan saya juga amazed gitu kayak Masya Allah ya dia ternyata masih bisa seperti ini, masih rajin ini. Jadi budaya-budaya Inharnya tuh masih ke bawah sampai dia sekarang tuh saya suka kagum gitu. Oke. Nah, Kak Kansa, prestasi menurut Kak Kansa dari dulu kayak saya masih lanjut. Coba dong. Iya. Udah mungkin kalau dari aku dari SMP sampai SMA sampai kuliah ya. Adalah sebuah perjalanan dan jejak tumbuh. Oke, prestasi adalah perjalanan dan jejak tumbuh. Oke, dari Kak Naula? Menurut aku prestasi itu iya sih gimana kita bisa bertumbuh sih. Kayak misalnya nih, oke dinilai kita di rapot 100, tapi kalau misalnya menurut aku diri kita itu nggak upgrade ya apa gitu. Misalnya itu penting secara akademis ya. Tapi menurut aku paling penting tuh gimana kita tumbuh jadi lebih baik. Wah, luar biasa ya. Nah, Dika boleh untuk memberikan pesan atau tips bagi adik-adik kelas kita, bagi inharian sekalian dalam satu kalimat misalnya, dirangkum di satu kalimat. Apa kunci biar para inharian sekalian ini bisa sukses ketika SMA maupun ketika kuliah nanti? Iya, silakan Kak Andin. Menikmati masa Inhar saat ini karena apa yang kalian tanam di Inhar saat ini tuh akan sangat berguna buat kalian di masa depan. Masya Allah, luar biasa. Oke, dari Kak Hansan silakan. Pesan-pesan buat adik Inharian nih. Kesan-pesannya cukup diingat aja teman-teman dan ditanamkan dalam pikiran, dalam hati dan dalam diri kalian bahwa al-adabu fawqal ilmi. Itu yang masih aku pegang sampai sekarang sih. Jadi kerasa banget ketika kita
jauh dari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan gitu. Dan kalau mungkin nanti ketika kalian mungkin akan ngerasa setelah tumbuh gitu ya, itu bakal kerasa banget bahwa ya ada benernya gitu loh segala hal yang pernah disampaikan di sini gitu. Kayak ya tadi yang ala ada vokal ilmi bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu. Tadi Naula juga bilang kan kalau misalnya ya kalau akademisnya bagus tapi diri nggak upgrade juga buat apa gitu. Karena itu yang aku pegang sampai sekarang karena bener-bener kerasa sih Pak. Jadi sempat ada masa-masa aku yang sedikit-sedikit seperti itu, terus begitu sadar kayak iya ternyata memang itu yang harus jadi pegangan gitu loh. Dari Kak Naula, terima kasih. Mungkin ini kali ya, jangan takut buat coba banyak hal gitu, explore aja selagi itu positif. Tapi tetap ingat kalau misalnya kita tuh sebagai seorang muslim, sebagai apalagi anak Inhar itu tuh punya nilai-nilai yang harus kita pegang selalu. Tapi ya jangan jadikan itu sebagai buat kita takut atau gimana ya. Jadi bukan tujuan akhir ya, itu adalah proses. Iya. Ya ini dan sekalian luar biasa bincang-bincang kita tidak terasa sudah hampir 1 jam ya Kak ya. Nah, ternyata kita sudah berbicara, ngobrol banyak mulai dari mengingat masa-masa yang lalu kemudian sampai pada refleksinya. Terima kasih kepada para alumni kita atas ceritanya, refleksinya, inspirasi yang sangat berharga ini. Kalau boleh Bapak simpulkan dari obrolan kita bahwa kita belajar bahwa prestasi itu ternyata bukan hanya soal piala, peringkat, sertifikat, nilai, tapi perubahan tingkah laku, kemudian kemauan untuk berubah, mengeksplor hal-hal baru selama itu hal baik. Jadi bicara tentang proses, konsistensi, kerjasama, saling percaya, keberanian untuk melangkah, keberanian untuk mencoba hal baru, menghadapi tantangan yang besar. Itu ya teman-teman sekalian. Semoga kisah perjalanan dari 3 kakak alumni kita ini yang sudah mengharumkan nama Inhar, sudah mengharumkan nama Provinsi Banten di tingkat nasional di cabang pentas PAI tahun 2019 ini bisa sampai kemudian di bangku kuliah bisa menjadi motivasi nyata bagi Inharian sekalian untuk terus belajar, terus bermimpi, berani berproses, tidak takut untuk kalah, tidak takut untuk jatuh. Saya sebagai host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian, pada Inharian sekalian, dan terutama kepada Kak Andin, Kak Khansa, dan Kak Naula ya. Sampai jumpa di episode inspiratif berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.